Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin, para jemaah umrah, tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang terus-menerus Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita masuk pada halaqah yang kedua, ya, tentang sirah an-nabawiyah. Dan insyaallah pada malam hari ini topik yang akan saya angkat tentang bagaimana kondisi alam secara umum, kondisi keagamaan mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan, ya, kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diutus ya pada abad ke-7 Masehi, dan pada mulai abad ke-6 Masehi, alam semesta berada di puncak-puncak rendahnya, puncak-puncak terhinanya mereka dalam masalah agama, di puncak-puncak kesesatan mereka. Ini telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha nadhara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada penghuni bumi ini, lantas Allah murka kepada mereka, baik orang Arabnya maupun yang selain Arab. Illa baqaya min ahli al-kitab, kecuali sebagian orang dari ahlul kitab. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali baqaya, sisa-sisa daripada ahlul kitab. Artinya apa? Ahlul kitab pun sudah rusak, ya. Yaitu orang-orang beragama Yahudi pun dalam kerusakan, orang-orang beragama Nasrani pun dalam kerusakan. Namun ada sisa-sisa di antara mereka, segelintir orang yang masih berada di atas tauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Adapun selain mereka, ya, semuanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu alam semesta di puncak-puncaknya kesesatan. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini kita akan menyebutkan, sebelum kita sebutkan tentang kondisi Jazirah Arab, kita sebutkan terlebih dahulu tentang kondisi beberapa negara, ya, yang besar tatkala itu, ya, di antaranya adalah negara Romawi dan negara Persia. Negara Romawi dan negara Persia yang masing-masing hampir menguasai setengah dari bumi ini. Romawi menguasai sebelah barat, ya, bumi, dan Persia menguasai sebelah timur bumi ini. Dan dua negara ini adalah negara yang paling besar, dan mereka adalah negara yang sudah usianya mungkin sudah ribuan tahun, sudah lama berdiri, dan mereka memiliki peradaban-peradaban yang tinggi, mereka memiliki pemikiran-pemikiran dan filsafat-filsafat. Akan tapi ternyata dalam masalah agama, demikian juga masalah akhlak, mereka di puncak-puncaknya kerusakan. Adapun yang pertama adalah negara Romawi, ya, atau Rumania, negara Romania. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Romawi dalam Al-Qur'an, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin." Ya, dalam surat Ar-Rum, ya, Allah sebutkan tentang negeri Rum karena besarnya negeri tersebut. Kata Allah, Rum telah dikalahkan oleh Persia di negeri yang terdekat. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka setelah mereka terkalahkan, mereka akan mengalahkan kembali Persia fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Dan benar, setelah itu dalam beberapa tahun Romawi mengalahkan Persia, dan tatkala itu kaum muslimin, kaum mukminin gembira dengan menangnya Romawi mengalahkan Persia. Kenapa? Ya, meskipun dua-duanya dalam kesesatan, meskipun dua-duanya dalam kesyirikan, tetapi Romawi masih lebih dekat kepada Islam daripada Persia. Romawi beragama Nasara, adapun Persia beragama Majusi, menyembah api, ya. Tentunya mendakwahi orang-orang Nasara lebih mudah daripada mendakwahi orang-orang Majusi. Oleh karenanya tatkala menangnya orang-orang Romawi, kaum mukminin bergembira sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi ini menunjukkan dua negara ini Allah sebutkan, Persia dan Romawi, dalam Al-Quran, menunjukkan dua negara ini adalah negara yang sangat besar tatkala itu.
Dan para ulama menyebutkan Romawi ya menguasai sekitar ya 3/4 negara Eropa, dan dia secara umum terbagi menjadi dua, yaitu Romawi bagian barat dan Romawi bagian timur ya. Adapun Romawi bagian timur, maka ibu kotanya adalah Konstantinia yang kemudian dipimpin oleh Kaisar yang tatkala itu bernama di zaman Nabi SAW bernama Heraklius. Adapun Romawi barat, maka ibu kotanya adalah kota Roma. Dan Romawi barat ya telah hilang atau runtuh di tatkala di zaman Nabi SAW. Dia sudah runtuh sebelum diutusnya Nabi SAW, dan yang tersisa di zaman Nabi SAW cuma Romawi Timur yang dipimpin oleh Heraklius atau Herakl. Para hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan Heraklius beragama Kristen, dan dua-duanya beragama Kristen, baik Romawi Barat maupun Romawi Timur. Romawi Barat beragama Kristen Katolik, adapun Romawi Timur beragama Kristen Ortodoks, dan sering terjadi perang di antara mereka sampai akhirnya runtuhlah Romawi Barat dan tersisa Romawi Timur. Dan tatkala di abad ke-6 Masehi, mereka di puncak-puncak kerusakan baik agama maupun akhlak mereka. Agama mereka agama Nasrani, tetapi Nasrani bukan Nasrani yang murni, tapi Nasrani yang sudah tercampur dengan wathaniyah, dengan penyembahan terhadap berhala. Ya, oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya sebenarnya Trinitas yang ada dalam Nasara itu dibawa oleh Paulus, dan ini sebenarnya meniru agama-agama penyembah berhala sebelumnya, seperti sebagian ulama menulis hubungan antara Nasara dengan Hindu. Kenapa? Karena Hindu menyembah tiga aktor atau tiga Tuhan, kata mereka. Demikian juga Nasara pun demikian, Trinitas. Dan Hindu menganggap tiga itu sama dengan satu, sama Nasrani menganggap tiga sama dengan satu. Kemudian ide adanya Tuhan turun ke bumi dalam bentuk manusia ini juga sudah ada dalam agama-agama sebelumnya, seperti dalam agama Hindu. Dan kita tahu cerita tentang Krishna ya, dalam cerita-cerita Hindu ya, bagaimana ya dalam cerita Hindu disebut ada dewa Agna, dewa api, turun ke bumi menjelma sebagai seorang manusia, sebagaimana Krishna adalah titisan dari seorang dewa ya. Demikian juga dalam seperti keyakinan sebagian orang-orang Yunani bahwasanya Hercules juga adalah keturunan dewa dan macam-macamnya. Intinya akidah seperti ini sudah ada dari agama-agama sebelumnya dan diadopsi oleh orang Nasrani ya, sehingga tercampurlah wathaniyah, penyembahan berhala dalam agama Kristen. Maka mereka punya keyakinan bahwasanya Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi seorang manusia, itu Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya dari agama Hindu atau agama yang lainnya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, Nasara yang mereka yakini pun tidak murni, tapi sudah rusak bercampur dengan kesyirikan, baik agama Trinitas atau meyakini Allah adalah Isa atau Isa adalah anak Tuhan, dan seluruhnya merupakan kesyirikan. Kemudian kerusakan akhlak mereka luar biasa ya. Mereka disebutkan banyak terjadi korupsi di negara Romawi. Bahkan kalau mau berhubungan dengan pemerintah maka harus dengan riswah, dengan sogok menyogok, dan ini cara muamalah mereka. Kemudian uang hanya dikuasai oleh segelintir orang, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang miskin ya. Kemudian terjadi perzinahan dan yang lainnya. Di antara hal yang aneh yang disebutkan oleh para ulama tentang orang-orang Romawi, mereka saking rusak akhlaknya, mereka di antara hiburan yang mereka lakukan adalah menonton pertarungan antara manusia dengan manusia. Jadi manusia dengan manusia bertarung, mereka nonton ya, para raja, para menteri, orang-orang besar nonton bagaimana yang satu membunuh yang lainnya. Kemudian demikian juga mereka menonton kalau bukan manusia lawan manusia, manusia lawan binatang. Misalnya dihadirkan seorang budak kemudian disuruh melawan singa atau melawan banteng dan yang lain. Dan mereka bertepuk tangan kemudian gembira dengan menonton ya permainan yang sangat mengerikan tersebut. Ini rusaknya akhlak orang-orang Romawi. Dan sampai sekarang ya kita lihat masih ada sisa-sisa seperti ini, seperti di Spanyol ya. Kita lihat ada orang-orang dikejar sama kerbau ya. Kerbau ini pekerjaan bodoh seperti ini ya. Ini permainan yang sangat bodoh ya. Kemudian nanti kalau mati tolol, mati konyol ya. Namun demikianlah, ini acara yang dibangga-banggakan oleh mereka dan mereka adakan setiap tahun. Padahal ini adalah ya kerendahan dalam peradaban, kehinaan dalam peradaban, namun dipelihara. Dan kita lihat terlalu banyak tradisi-tradisi yang rusak, tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan akal sehat, namun dipelihara karena ini adalah tradisi nenek moyang. Hanya sekedar karena itu tradisi nenek moyang, padahal
tradisi yang parah. Pada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kondisi Romawi. Bahkan disebutkan saking sadisnya Romawi pernah menyerang orang-orang Yahudi pada tahun sekitar tahun 70 Masehi. Mereka datang ke Palestina, kemudian mereka menyerang orang-orang Yahudi. Namun mereka tidak langsung membunuh orang-orang Yahudi. Mereka memerintahkan orang-orang Yahudi, para lelaki, untuk membunuh anak dan istri mereka. Jadi mereka ingin menyaksikan bagaimana pertumpahan darah. Mereka gembira melihat fenomena seperti itu. Oleh karenanya orang Yahudi karena takut mati dan mereka memang sangat ingin hidup di atas muka bumi, tidak ingin mati, maka akhirnya yang membunuh anak istri mereka sendiri. Dan ini disaksikan orang Romawi. Mereka bunuh anak istri mereka, masing-masing bunuh anaknya, masing-masing bunuh istrinya, ditonton oleh orang-orang Romawi. Setelah anak istri mereka sudah mati, kemudian dua orang dikumpulkan, disuruh mengundi siapa yang menang, maka bunuh yang satunya. Sebagai tontonan dari orang-orang Romawi, karena mereka suka dengan tontonan-tontonan seperti ini. Ini menunjukkan rusaknya akhlak mereka. Ini Romawi, para hadirin Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan Persia, disebut oleh para ulama, ya, Persia, kalau Romawi menguasai bagian barat bumi, maka Persia menguasai bagian timur bumi. Dan Persia adalah orang-orang yang mereka menyembah matahari. Mereka menyembah matahari atau menyembah api, kemudian mereka menyembah juga sebagian benda-benda langit seperti matahari dan bintang-bintang. Namun sesembahan mereka yang utama adalah api. Sembahan mereka yang utama adalah api. Dan mereka meyakini bahwasanya Kisra, raja dari Persia, tertitis dalam darahnya ada darah ketuhanan. Oleh karenanya mereka sangat takut kepada raja mereka. Mereka sujud kepada raja mereka karena mereka meyakini raja mereka ini adalah titisan Tuhan. Ini akidah orang-orang terdahulu. Mereka punya keyakinan bahwasanya manusia titisan Tuhan, ya baik Nasrani maupun Hindu, demikian juga Persia. Ya, mereka meyakini raja mereka titisan Tuhan. Oleh karenanya disebutkan kalau orang ketemu dengan raja mereka, sujud kepada raja mereka. Bahkan kalau bertemu tidak boleh dekat-dekat. Sebutkan kalau menteri jaraknya harus berapa meter, 5 meter. Kemudian kalau prajurit mungkin berapa lebih jauh lagi. Yang semakin rendah harus lebih jauh daripada sang raja. Kemudian kalau berbicara dengan sang raja harus membawa kain untuk menutup mulutnya agar kotoran mulut ini yang ada di udara tidak sampai kepada sang raja, karena sang raja adalah raja yang suci. Namun ada perkara yang sangat buruk, akhlak mereka yang paling sangat buruk selain akidah mereka yang rusak menyembah api, ya. Di antaranya akhlak mereka yang paling buruk, mereka terkenal dengan suka menikah dengan mahram mereka. Nikahul maharim. Mereka suka menikah dengan mahram-mahram mereka sampai dilakukan oleh raja-raja mereka. Ya. Seperti Yazdajar yang kedua, dia menikah dengan putrinya. Setelah dia menikah dengan putrinya, dia bunuh putrinya sendiri. Setelah dia nikahi, ada yang menikah dengan saudarinya, ya. Raja sebelumnya menikah dengan saudarinya. Dan ini biasa, ada yang menikah dengan ibunya sendiri. Ini rusak seperti ini. Ya, akhlak sangat buruk sampai menikah dengan putrinya sendiri, atau menikah dengan ibunya sendiri, atau menikah dengan saudarinya. Dan ini dilakukan di Persia. Jadi ini sudah memberikan kepada kita gambaran rusaknya akhlak mereka, karena seluruh alam di semesta ini tidak ada yang menikah dengan mahramnya, tidak ada, kecuali hewan, ya. Kecuali apa? Hewan, ya. Hewan tidak berakal. Tetapi seluruh peradaban tidak ada yang membolehkan menikah dengan mahramnya. Fitrah manusia menolak. Tapi fitrah orang-orang Majusi sudah rusak. Orang-orang Majusi sudah rusak sehingga raja-raja mereka menikah dengan mahram mereka. Ada yang menikah dengan putrinya, ada yang menikah dengan ibunya, ada yang menikah dengan adiknya sendiri dan macam-macamnya. Ada yang menikah dengan tantenya, dan ini semua adalah kerusakan yang menggambarkan bagaimana terpuruknya akhlak mereka sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara negara yang besar adalah negara India. Kalau kita berbicara tentang India lebih parah lagi, ya. India, ya, kata orang negeri sejuta Tuhan. Negeri di sana banyak sekali yang disembah. Ya, sampai sekarang, ya, hewan-hewan disembah. Sedikit-sedikit hewan ini titisan dewa dan macam-macamnya. Patung-patung disembah, ya. Sampai-sampai yang disembah, di antara yang disembah adalah apa? Adalah sapi. Yang dianggap sapi adalah hewan yang mulia, ya. Disembah. Mereka tidak berani menyembelih sapi karena sapi adalah dewa atau titisan dewa. Namun anehnya mereka jual sapi tersebut kepada kaum muslimin untuk disembelih, dan ini kurang ajar, ya, bentuk kurang ajar. Ini sapi dianggap Tuhan, tidak mau dia sembelih sapi tersebut, tidak mau makan sapi, tapi dia jual sapi tersebut kepada kaum muslimin. Jadi silakan menyembelih Tuhan saya, yang penting jangan saya yang menyembelih. Dan seperti perkataan sebagian mereka, kenapa sapi adalah hewan yang mulia? Kata mereka karena sapi lebih ikhlas daripada seorang ibu. Kalau seorang ibu menyusui anaknya, dia masih berharap di kemudian hari mendapat pamrih dari anaknya. Anaknya kalau sudah besar akan berbakti kepada dia. Maka sekarang dia susui, dia tetei.
Adapun sapi kalau beri susu kepada manusia, dia tidak berharap pamrih sama sekali. Oleh karenanya sapi lebih ikhlas daripada seorang ibu. Yang benar sapi tidak ikhlas, tapi sapi itu bahlul, makanya dia tidak mengerti pamrih atau tidak. Ini kerusakan bicara sampai mereka sembah tikus. Sebagian mereka sembah tikus. Sampai guru saya cerita dia pergi ke India. Sampai ada yang menyembah lelaki yang telanjang. Para wanita menyembah lelaki-laki yang telanjang. Sampai tidak, mohon maaf, dialirkan susu melewati kemaluan sang lelaki kemudian diminum oleh sang wanita. Ini terjadi, ini ada di India. Ya. Sampai ada kata guru saya yang ke sana, dia cerita sampai ada sesembahan dalam bentuk kemaluan. Sampai ada seperti itu karena ada keyakinan tentang hal itu ya. Ini dewa, ini kemaluannya dewa lah, macam-macam lah. Jadi rusak ya, dan kerusakan tersebut masih berlanjut sampai sekarang ya. Ini gambaran negara-negara besar yang ada di zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW, dan ini memberikan kita bahwasanya tatkala itu sangat butuh untuk diutus seorang Rasul. Ya, kenapa? Karena fungsi Rasulullah SAW adalah yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang. Maka kita tidak akan mengetahui bagaimana pentingnya cahaya tersebut kecuali setelah kita melihat tentang kegelapan tersebut. Nah, ini sekarang kita sedang jelaskan tentang kegelapan-kegelapan yang ada di alam semesta tatkala itu. Sehingga bagaimana fungsi Nabi SAW mengeluarkan orang dari agama yang rusak, dari kerendahan akhlak menuju agama yang benar dan peradaban yang sangat mulia. Kalau kita berbicara tentang Jazirah Arab, maka Jazirah Arab juga sangat rusak tatkala itu, penuh dengan kerusakan. Di antaranya digambarkan oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala beliau berhijrah yang pertama ke negeri Habasyah. Waktu itu orang-orang musyrikin mengirim Amr bin Al-As, waktu itu masih kafir, untuk memprovokasi Raja Najasyi untuk memulangkan kaum muslimin ke Mekah. Karena kaum muslimin sebagiannya pergi berhijrah kabur menuju ke negeri Habasyah karena mereka tidak bisa beribadah di Mekah. Kalau mereka beribadah di Mekah maka disiksa dan dibunuh. Maka Nabi SAW menyuruh mereka untuk berhijrah. Yang pertama itu hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian terjadi hijrah berikutnya, hijrah kedua ke negeri Habasyah juga. Hijrah ketiga baru ke kota Madinah. Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib tatkala Najasyi sudah diprovokasi oleh Amr bin Al-As agar memulangkan kembali orang-orang muslimin ke kota Mekah, maka dipanggillah Ja'far bin Abi Thalib, dipanggil oleh Najasyi, dan Najasyi bertanya tentang siapa Muhammad, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan bagi Ja'far bin Abi Thalib untuk menerangkan bagaimana cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan karena melewati jalur Muhammad bin Ishaq, namun dia telah menyebutkan sarraha bitahdits, dan kita tahu bahwasanya para ulama mengatakan Muhammad bin Ishaq ya saduq idza sarraha bitahdits, dan dia hadis ini riwayat yang hasan. Kata Ja'far bin Abi Thalib kepada Najasyi, ya ayyuhal malik, wahai sang raja, kunna qauman ahla jahiliyah, kami adalah dahulu kaum jahiliyah, ya, kaum yang bodoh. Jahiliyah itu dinisbahkan kepada jahiliyah menunjukkan kebodohan. Ya. Na'budul asnama wa na'kulul mayyitah. Ya, kami dahulu menyembah berhala dan kami memakan bangkai. Wa na'til fawahish, dan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Itu orang-orang Arab secara umum, berzina, menikahi misalnya istri bekas istri ayah yang sudah dicerai misalnya, atau ayah meninggal kemudian istri ayah dinikahi, ya. Kami melakukan perbuatan zina dan macam-macamnya. Wa naqta'ul arham, dan kami memutuskan silaturahmi, ya. Wa nusi'ul jiwar, dan kami berbuat buruk terhadap tetangga. Wa ya'kulul qawiyyu minna dha'ifa, dan yang kuat di antara kami memakan yang lemah, seperti hukum rimba. Ini Ja'far sedang menceritakan tentang kondisi mereka di zaman jahiliyah. Dan ini dalil bahwasanya boleh seseorang menceritakan masa lalunya yang buruk selama itu tidak terlalu detail, ya, secara umum saja masa lalunya yang buruk dalam rangka untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau melakukan maksiat dia tidak boleh cerita sama orang, karena Allah sudah tutup dan dia tidak boleh bongkar maksiat tersebut. Tapi kalau ternyata dalam rangka untuk memberi peringatan kepada orang lain, misalnya dia dulu pernah main musik, dia mengatakan saya juga dulu pernah main musik namun Allah beri hidayah kepada saya. Misalnya, saya dulu pernah berbuat salah namun Allah beri hidayah kepada saya, ya.
Misalnya saya pernah seperti itu ya. Selama itu bukan perkara yang menunjukkan perkara yang bisa menjatuhkan harga diri kita ya. Seperti saya dulu pernah berzina, jangan cerita. Tapi kalau seperti musik atau saya pernah berpemikiran liberal, saya pernah dalam kesesatan, ini enggak jadi masalah. Tapi kalau seperti zina, membunuh, mencuri, maka jangan diceritakan. Karena itu berkaitan dengan harga diri seorang. Di sini dia menyebutkan, kami dahulu menyembah berhala, kami dahulu makan bangkai, kami dahulu melakukan perbuatan yang keji, kami dahulu memutuskan silaturahmi, kami dahulu berbuat buruk kepada tetangga, dan yang kuat memakan yang lemah. Fakunna ala dzalika hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu amanatahu wa afafahu. Sampai akhirnya kami terus demikian kondisinya sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kami seorang rasul dari golongan kami. Kami kenal bagaimana nasabnya. Kami mengenal bagaimana jujurnya dia. Kami mengenal bagaimana amanahnya dia, dan kami mengenal bagaimana akhlaknya yang mulia. Fada'ana ila Allah taala linuwahidahu wa na'budahu. Maka akhirnya Rasul tersebut menyuruh kami untuk beribadah kepada Allah agar kami mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan agar kami menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa nakhla'a ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi. Dan untuk meninggalkan apa yang pernah disembah oleh kami dan disembah oleh nenek moyang kami, seperti menyembah al-hijarah, batu, kemudian berhala, ya. Kemudian wa amara bisidqil hadits wa ada'il amanah. Dan Rasul ini menyuruh kami untuk jujur dalam berkata dan untuk menunaikan amanah, wasilatir rahim, dan menyuruh kami untuk menyambung silaturahmi, wa husnil jiwar, dan untuk berbuat baik kepada tetangga, wal kaf anil maharim wad dima. Dan Rasul ini menyuruh kami untuk tidak mengganggu orang lain, tidak melakukan perkara yang haram, dan tidak menumpahkan darah. Dan Rasul ini juga melarang kami untuk melakukan perbuatan yang keji, melarang kami untuk berdusta, melarang kami untuk makan harta anak yatim, dan melarang kami untuk menuduh wanita baik-baik. Ini penjelasan Ja'far kepada Najasyi. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka makan bangkai, mereka menyembah berhala, mereka memutuskan silaturahmi, kemudian mereka berbuat buruk kepada tetangga, ya, mereka menumpahkan darah. Dan ini kerusakan. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa kerusakan akhlak yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Ya. Yang pertama, para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mereka sangat mudah untuk menumpahkan darah, suka berperang, orang-orang Arab dahulu. Dan ini kalau antum tanya kepada orang-orang tua yang tinggal di Arab Saudi dahulu, sebelum adanya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, sebelum bersatunya kerajaan Arab Saudi dalam satu kekuasaan, dahulu juga demikian. Orang tidak aman pergi ke Mekah, orang tidak aman pergi haji. Mudah terjadi pembunuhan di antara kabilah yang satu dengan kabilah yang lain, ya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan sehingga akhirnya bersatulah Arab Saudi di atas satu kekuasaan, sehingga terjadi perkara yang aman dan tentram sekarang, ya, hingga saat ini. Keamanan yang luar biasa yang Allah anugerahkan, ya. Arab jahiliyah dahulu juga begitu. Darah mereka panas, mereka cepat emosi, dan mereka mudah menumpahkan darah orang lain, ya, sampai seakan-akan menumpahkan darah suatu hiburan bagi mereka. Mereka mudah membunuh orang lain tanpa alasan maupun dengan ada alasan. Oleh karenanya para hadirin Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa peperangan yang disebutkan oleh para ahli sejarah, yang peperangan tersebut terjadi di Arab jahiliyah gara-gara sebab yang sangat remeh, gara-gara sebab yang sangat sepele. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Al-Athir dalam kitabnya Al-Kamil fi Tarikh, ya. Beliau menyebutkan dua kisah yang menyebabkan terjadinya peperangan gara-gara perkara yang sepele. Di antaranya seperti pertempuran antara Bakar dan Taghlib, dari kabilah Bakar dan kabilah Taghlib, yang dikenal dengan Yaumul Basus, ya. Peperangan Al-Basus. Bagaimana kisah peperangan ini? Jadi beliau menyebutkan ada seekor onta milik seorang yang bernama Al-Jarmi. Dan Al-Jarmi adalah tetangga dari Al-Basus. Al-Basus ini seorang wanita. Dan Al-Basus adalah bibinya, khalahnya Jassas. Jadi ada Al-Jarmi, ada Al-Basus, ada Jassas, ya. Nama-nama Arab. Kalau nama Indonesia kita mudah hafal, Paijo, Paimin, gampang, ya. Tapi saya pun tidak hafal nama-nama ini, makanya saya catat, ya. Jadi Al-Jarmi punya onta betina, dan Al-Jarmi ini adalah tetangganya Al-Basus, dan Al-Basus ini punya ponakan namanya Jassas. Ada seorang namanya Jassas bin Murrah. Ada seorang namanya Kulayb.
Kulayb adalah pimpinan dari Bani Taglib. Dia memiliki suatu wilayah, ya, khusus untuk tempat dia, dan tidak boleh ada orang yang masuk dalam wilayah tersebut. Ini tempat onta dia. Jadi dia punya khusus tempat onta. Ontanya tempatnya di situ untuk makan digembalakan di tempat tersebut. Tidak ada yang boleh masuk. Tahu-tahu ternyata ontanya si Jarmi masuk ke dalam daerah larangan tersebut. Daerahnya Kulayb. Maka Kulayb tidak terima. Maka dia pun memanah atau membunuh onta tersebut. Jadi perang ini terjadi gara-gara seekor onta. Akhirnya tewaslah onta tersebut, ya. Setelah onta tersebut tewas, ya, maka Jarmi pun tidak terima. Kenapa ontanya dibunuh? Gara-gara salah lewat aja kok dibunuh. Kan bisa diusir pergi. Kenapa harus dibunuh? Tatkala Jarmi tidak terima, tetangganya Al-Basus juga tidak terima. Tatkala tetangganya Al-Basus tidak terima, ponakannya tidak terima. Akhirnya berangkatlah Jassas bin Murrah menanti-nanti lewatnya Kulayb, pimpinan dari Bani Taglib, kabilah Taglib. Maka tatkala dia lewat, maka dibunuhlah oleh Jassas. Yang dibunuh adalah kepala kabilah. Jadi akhirnya terjadilah permusuhan dari Bani Taglib dan Bani Bakar. Terjadi peperangan sampai 40 tahun gara-gara seekor apa? Seekor unta. Kata ulama, mereka menumpahkan darah gara-gara perkara sepele. Ya. Cuma gara-gara dia bunuh unta, kenapa dia bunuh orang tersebut? Akhirnya terjadi pertempuran di antara mereka selama 40 tahun yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Athir. Ada juga peperangan terkenal, peperangan yang kedua yang disebut dengan Yaum Dahis, peperangan Dahis, ya. Dahis wal Gobra. Dahis wal Gobra ini nama dua ekor kuda. Dahis nama seekor kuda, Al Gobra juga seekor kuda. Bagaimana ceritanya kok terjadi peperangan? Dahis adalah seekor kuda milik Qais bin Zuhair, dan adapun Al Gobra seekor kuda milik Hudzaifah bin Badar. Mereka berdua mengadakan lomba pacuan kuda. Jadi antara Dahis dan Al Gobra. Satunya milik Qais, satunya milik Hudzaifah. Maka namun Hudzaifah main curang. Dia wasiatkan kepada seorang, kau lihat nanti kuda-kuda kami berlomba, kalau Dahis mau menang, pukul itu kuda supaya dia mundur, supaya kuda saya menang. Akhirnya benar, ditunggu oleh seorang laki yang diwasiatkan oleh Hudzaifah, menanti melihat jalannya larinya kuda tersebut. Mungkin kudanya lari jauh, ya. Akhirnya waktu Dahis mulai menang, dipukullah oleh dengan pukulan yang kuat oleh lelaki ini, maka jatuhlah kuda Dahis tersebut. Akhirnya Al Gobra yang menang, kudanya Hudzaifah. Gara-gara hal tersebut, ya, maka terjadi peperangan, pembunuhan bertahun-tahun gara-gara dua ekor kuda yang berlomba. Ini perkara yang sangat sepele, terjadi pertemuan darah. Kalau kita bilang ini perkara yang sepele, zaman sekarang juga terjadi pembunuhan lebih gara-gara perkara yang sepele, gara-gara bola. Ya akhi, bola dikejar-kejar kemudian ribut bunuh-bunuhan gara-gara bola, subhanallah. Yang jadi menyedihkan sama-sama kaum muslimin. Bahkan bisa jadi negara musuhan sama negara gara-gara bola, lucu, dikonyol. Ya. Sementara orang kafir kemudian menguasai kaum muslimin, orang kafir menzalimi orang kaum muslimin, mana ribut, ya, gara-gara hanya sepotong sebulat bola, gara-gara bola, subhanallah. Dan ini mengerikan seperti ini, dan lucu dan konyol. Di antara peperangan terjadi zaman jahiliyah adalah peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj, dan mereka adalah bersaudara, kembali kepada nenek moyang yang sama. Sama-sama satu keturunan. Namun gara-gara satu permasalahan akhirnya mereka berperang, sampai disebutkan mereka berperang sekitar 80 tahun. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan 120 tahun mereka berperang, perang saudara, ribuan yang meninggal. Sampai puncak dari peperangan mereka yang disebut dengan Yaum Bu'ath terjadi di kota Madinah, di dekat daerah Awali, ya. Terjadi peperangan besar-besaran sehingga pembesar-pembesar mereka semuanya tewas kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul yang tidak tewas. Akhirnya dia yang mau diangkat menjadi pimpinan. Dan dalam peperangan tersebut mereka tinggal bersama orang-orang Yahudi di kota Madinah. Orang-orang Yahudi selalu mengompori mereka untuk berperang. Jadi sebagian Yahudi bela Aus, sebagian Yahudi bela Khazraj. Dan mereka mengompori agar terus terjadi peperangan supaya apa? Supaya kekuasaan di kota Madinah dikuasai oleh orang Yahudi. Ini pintarnya orang Yahudi. Jadi ngompori suku Aus dan Khazraj untuk berperang saudara sampai 80 tahun, ada yang sampai 120 tahun. Ini juga terjadi di zaman jahiliyah. Ini menunjukkan bagaimana mereka sangat mudah menumpahkan darah gara-gara perkara yang sepele.
Dan sekarang pun demikian, kita dapati hal-hal konyol menyebabkan orang-orang membunuh yang lain, ya. Hal-hal konyol, ya. Gara-gara uang mungkin sedikit sudah bunuh yang lain. Gara-gara rebutan 20.000 bisa nginjak yang lain. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak mereka yang buruk selain hobi berperang, hobi membunuh yang lainnya, sedikit-sedikit menumpahkan darah, adalah mereka hobi minum khamar. Orang-orang jahiliyah dahulu hobi minum khamar. Bahkan para ulama mengatakan, kalau Anda membaca syair-syair orang-orang jahiliyah, hampir seluruh penyair jahiliyah pernah berbicara tentang khamar dalam syair-syairnya. Dan di antara orang yang paling top berbicara tentang khamar para syair adalah Abu Nawas. Abu Nawas ini disebut adalah pemimpin syair khamar. Pemimpin apa? Syair khamar, karena dia punya syair banyak tentang masalah khamar. Menunjukkan mereka suka dengan khamar. Dan para penyair-penyair jahiliyah tersebut sampai sekarang syair-syair mereka masih ada. Mereka secara umum terbagi menjadi dua. Pertama, kumpulan para penyair yang bangga dengan khamar. Bangga tentang minum khamar, bangga bisa begadang karena khamar, ya. Mereka banggakan khamar tersebut. Disebut dengan syair al-khamri, syair yang berbicara tentang khamar. Kemudian kelompok yang lain daripada penyair, mereka tidak bangga dengan khamar, tapi mereka dalam syair-syair mereka menyebutkan tentang sifat-sifat khamar. Tentang khamar tersebut, warnanya apa, kemudian tentang syaratnya bagaimana, tentang gelasnya bagaimana, kemudian dibeli di mana, minum di mana, semua berbicara tentang apa? Khamar, menunjukkan bahwasanya mereka adalah kaum yang sangat terikat dengan khamar. Sampai sebagian penyair menyebutkan bagaimana dia miskin gara-gara minum khamar, suka beli khamar, dan dia bangga. Dia bangga miskin gara-gara apa? Uangnya habis untuk beli khamar. Oleh karenanya ini hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menurunkan pengharaman khamar satu tahap, tapi disebut oleh para ulama ada yang mengatakan 3 tahap, ada yang mengatakan 4 tahap. Kenapa? Karena mereka sangat suka dengan khamar. Sehingga kalau langsung haram total susah mereka untuk tinggalkan. Maka Allah turunkan dengan bertahap. Di antaranya pertama Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara buah-buahan korma, kemudian dan anggur, kalian bisa menjadikan dari anggur dan korma sakaran, khamar, wa rizqan hasana, dan rizki yang baik. Di sini Allah tidak mengharamkan, tapi Allah mengajak mereka berfikir. Sehingga Allah menyebutkan khamar dan rizki yang baik, dan dipahami bahwasanya khamar bukan rizki yang baik. Belum ada pengharaman sama sekali, baru isyarat ringan. Kemudian turun ayat berikutnya. Setelah beberapa lama kemudian turun ayat berikutnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar dan perjudian. Qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah pada keduanya, pada khamar dan maisir, ya, ada dosa dan ada manfaat. Namun dosanya lebih banyak, lebih besar daripada manfaat-manfaatnya. Tatkala turun ayat itu, sebagian orang ini sudah ada nabi nih, sudah mereka muslimin. Namun mereka sulit meninggalkan kebiasaan minum khamar. Tatkala turun ayat yang kedua, sebagian orang meninggalkan khamar. Kata dia, ngapain minum khamar? Ismuhu akbaru min naf'ihi. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Akhirnya meninggalkan khamar. Sebagian yang lain tetap minum khamar. Kata mereka, kita minum khamar, kita ambil manfaatnya, dosanya kita tinggalkan. Dosanya kita tinggalkan. Terus mereka minum khamar. Tahap kedua. Tahap ketiga, Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian salat sementara kalian dalam kondisi tidak paham apa yang kalian lakukan. Kalian dalam kondisi mabuk. Sampai kalian paham apa yang kalian katakan baru salat. Maka tatkala itu sebagian orang meninggalkan khamar sama sekali, sebagian tidak. Kalau menjelang salat dia tidak minum khamar. Tapi kalau misalnya ba'da isya enggak minum khamar, kan pagi-pagi sudah fresh lagi. Jadi kalau waktunya masih jauh mereka minum khamar. Jadi belum langsung haram langsung. Kenapa? Karena mereka sangat suka dengan khamar. Khamar itu suatu perkara yang biasa di antara mereka. Jadi minuman sehari-hari. Seperti minum air putih di antara mereka. Majelis mereka ada khamar, mereka majelis syair ada khamar, acara apa saja pasti ada khamar. Makanya saya katakan tadi, hampir seluruh syair-syair jahili, penyair-penyair jahiliyah, hampir seluruh syair mereka penuh dengan pembicaraan tentang khamar. Tidak ada yang selamat kecuali cuma sedikit. Kemudian turunlah ayat Allah yang tegas, ya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salat fa hal antum muntahun. Kata Allah orang yang beriman, sungguhnya khamar, perjudian,
patung-patung dan mengundi nasib adalah najis, tinggalkanlah. Jauhilah, kata Allah SWT. Jelas disuruh jauhi, berarti hukumnya haram. Kemudian Allah jelaskan ilahnya. Kenapa? Karena syaitan ingin mengadu domba, memunculkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dalam khamar dan perjudian. Maka kenapa kalian tidak berhenti? Akhirnya tatkala itu mereka berhenti. Sampai sebagian sahabat yang mendengar ayat tersebut ada khamar masih di mulutnya, bisa dia keluarkan. Kenapa? Dia tahu Allah mengatakan fahal antum muntahun. Kenapa kalian tidak berhenti? Kapan kalian berhenti? Maka mereka mengatakan intahaina rabbana, intahaina rabbana. Kami berhenti, kami berhenti. Sampai sebagian sahabat yang khamar masih di mulutnya langsung dia muntahkan, bisa. Makanya saya katakan, ya, kalau orang imannya kuat, ya, maka mudah dia meninggalkan rokok. Rokok haram atau halal atau makruh? Rokok haram, ya. Rokok haram. Ya, banyak sebab yang buat rokok haram. Pertama, bikin penyakit. Kedua, mengganggu orang lain. Ya, menyebabkan istri juga setengah mati, tiap hari cium bau asbak. Kemudian juga di masjid juga kanan kirinya terganggu, ya. Kenapa? Kalau dia bilang amin, keluar udaranya ke kanan ke kiri, entah berapa radiasinya, tetapi cukup mengganggu samping kanan kirinya dan banyak perkara, ya. Subhanallah, sebagian orang, ya, waktu dia tahu, saya dapat sebagian orang datang kepada saya cerita, Ustaz, waktu saya dengar ceramah tentang rokok haram langsung saya tinggalkan. Bisa langsung dia tinggalkan. Ada yang bertahap, ada. Tapi ada yang langsung bisa meninggalkan. Subhanallah. Ada yang langsung bisa meninggalkan. Kenapa? Karena azamnya, tekadnya kuat. Tatkala tekadnya kuat disertai dengan iman yang kuat, maka mudah dia meninggalkan hal tersebut. Sebagaimana para sahabat, tatkala mendengar Allah mengatakan fa'al antum mutahun, kenapa kalian tidak berhenti? Langsung mereka bisa berhenti. Namun intinya para hadirin, maksud saya, di zaman tersebut khamar benar-benar tersebar sampai semua orang minum khamar. Bahkan tidak dikatakan sampai mereka menjuluki khamar dengan goyah, tujuan. Sampai sebagian mereka bangga, seperti dalam seorang penyair jahili bernama Labid bin Rabi'ah al-Amiri, dia berkata, "Qad bitu samiraha wa ghayata tajirin wa faitu idh rufi'at wa azza madamuha." Kata dia, aku tadi malam begadang ditemani dengan khamar. Mereka namakan goyah itu khamar dinamakan dengan goyah. Kata dia, saya tadi malam begadang ditemani dengan khamar. Dan saya minum tatkala diangkat khamar tersebut, dan telah mulia orang yang, ya, bergandengan dengan apa? Khamar. Jadi bangga kalau bisa bergandengan dengan khamar, bangga kalau bisa minum khamar. Makanya saya katakan tadi, sampai sebagian orang bangga tatkala miskin gara-gara beli apa? Beli khamar. Ini khamar. Para hadirin subhanahu wa ta'ala, sampai kalau dikatakan tijarah, kalau diitlakkan kalimat tijarah, perdagangan, maka yang dimaksud adalah perdagangan khamar. Karena benar-benar khamar tersebar tatkala itu. Di antara buruknya akhlak mereka adalah tersebarnya perjudian, qimar. Tersebarnya perjudian di zaman jahiliyah, ya. Sampai kalau ada orang yang meninggalkan qimar, dicela. Kalau ada orang tidak ikut main judi, seakan-akan orang itu tercela. Dan ini, ya, sampai seperti itu karena semuanya hobi main judi. Sampai disebutkan oleh para ulama, Qatadah berkata, "Kana rajulu fil jahiliyati yuqamiru ala ahlihi wa malihi fayaqudu hariban saliban." Sampai di zaman jahiliyah kalau mereka sudah kehabisan uang untuk main judi, maka mereka main judi dengan istrinya. Dua istrinya, kalau saya kalah ambil istri saya. Sampai seperti itu. Ya. Sampai akhirnya kalau kalah sudah istrinya hilang, hartanya hilang. Duduk kosong, melompong, ya. Sampai mereka main judi yang jadi taruhannya adalah apa? Istrinya. Yanzuru ila malihi fi yadi ghairihi fakana turithu bainahum adawatan wa bughdha. Sehingga setelah dia kalah skala habis, dia lihat hartanya istrinya dipegang sama orang lain, maka menimbulkan kebencian dan permusuhan tatkala itu. Dan ini sangat tersebar di zaman jahiliyah tatkala itu. Di antaranya yang tersebar di zaman tersebut adalah riba. Mereka suka praktek riba. Sampai-sampai mereka mengatakan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innamal bai'u mithlu riba. Jual beli itu sama dengan riba. Saking tersebarnya riba, sehingga mereka tidak mau membedakan antara riba dengan jual beli. Dia anggap sama saja. Bagaimana riba yang mereka lakukan? Riba yang dilakukan di zaman jahiliyah, sebagian disebut oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, ya, kana riba fil jahiliyati fi tad'if wa fi sinin. Riba dalam jahiliyah adalah dengan melipat gandakan harga barang atau dengan menambah kualitas barang. Pertama dengan melipat gandakan harga barang atau melipat gandakan kualitas barang yang untuk bayar hutang. Jadi kalau ada seorang punya hutang, kemudian dia datang kepada yang memberikan hutang, maka yang beri hutang menagih, dia mengatakan sudah tiba jatuh tempo, bayar hutangmu. Saya kasih dua pilihan, kau bayar sekarang
Atau kalau tidak, tambah tambah pembayarannya. Ya. Caranya bagaimana ditambah? Misalnya dia punya hutang 100 dirham, maka kau boleh bayar tahun depan, tapi jadi 200 dirham. Atau misalnya dia punya utang seekor onta, kata dia, saya beri kau kesempatan untuk bayar tahun depan, tetapi onta yang kau bayar nanti bukan yang sekarang, yang lebih tua. Yang lebih tua. Sekarang misalnya dia punya hutang bintu makhat, dia punya hutang sama orang bintu makhat. Bintu makhat itu onta yang baru masuk umur 2 tahun. Jadi onta yang baru masuk umur 2 tahun. Tatkala dia punya hutang, dia waktunya tiba, jatuh tempo untuk bayar, yang memberi hutang mengatakan, kau tidak mengapa kau tunda pembayaranmu, tapi kalau kau bayar nanti dengan bintu labun. Bintu labun adalah onta yang umurnya masuk ke 3 tahun. Kalau kau tidak bisa bayar tahun depan lagi, tidak apa, bayar lagi tahun depannya. Tapi bayarnya dengan hiqqah. Hiqqah itu onta yang masuk umur 4 tahun. Dikatakan hiqqah karena dia berhak atau bisa untuk ditunggangi. Kalau kau tidak bisa bayar lagi, tunda lagi tahun depan, enggak jadi masalah, tapi bayar jazaah. Jazaah itu onta yang umurnya 5 tahun. Kalau kau tidak bisa bayar lagi, maka bayarlah dengan onta rubai. Rubai itu onta yang sudah tumbuh giginya 4 di depan. Gigi serinya sudah tumbuh, sudah berumur sekitar masuk umur 7 tahun. Jadi di sinilah dua cara riba yang dilakukan oleh jahiliyah, dengan menambah hutang ditambah dengan jumlahnya 2 kali lipat, atau dengan meningkatkan kualitas kalau dia berupa utang berupa barang. Jadi ini riba yang terjadi zaman sekarang seperti itu. Riba yang terjadi dipraktikkan oleh bank-bank konvensional, riba seperti riba jahiliyah. Ya. Yang Allah mengatakan fa'dzanu biharbi minallahi wa rasuli. Barang siapa yang tidak meninggalkan riba, maka siapkanlah dirinya dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Riba tersebut persis seperti riba yang dipraktikkan oleh bank-bank konvensional sekarang. Kalau orang punya hutang tidak bayar, maka ditambahkan bunganya. Sama persis dengan riba jahiliyah, enggak ada bedanya. Dan itulah ayat-ayat yang kita baca tentang ancaman terhadap praktisi riba, atau hadis-hadis yang berbicara tentang ancaman terhadap praktisi riba. Itulah persis seperti riba yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sekarang, yang dilakukan oleh bank-bank konvensional dengan menambah hutangan menjadi lebih banyak kalau tertunda pembayarannya. Kemudian di antara perkara buruk yang tersebar di antara mereka adalah zina. Zina sangat tersebar tatkala itu di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan bentuk-bentuk zina banyak. Bentuk-bentuk zina banyak. Saya bacakan hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inna nikaha fil jahiliyati kana ala arba'ati anha." Sungguhnya nikah di zaman jahiliyah ada 4 model. Ini yang disampaikan oleh Aisyah, tapi ada model-model yang lain akan kita sebutkan. Tapi ini model yang paling parah yang berkaitan dengan zina. Kata dia ada 4 model. Satunya yang halal, 3 yang haram. Adapun nikah yang pertama, fanikahun minha nikahun nasil yaum. Yang pertama seperti model nikah yang sekarang. Yakhtubur rajul ila rajuli waliyatahu aw ibnatahu fayusdiquha thumma yankihuha. Yaitu seorang laki melamar kepada lelaki lain, melamar putrinya, ya, atau melamar adiknya misalnya, kemudian dia bayar mahar, kemudian nikahi. Nikah yang halal yang berlaku sampai sekarang. Itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ini nikah yang pertama yang halal. Adapun nikah yang kedua, wa nikahun akhar kana ar-rajulu yaqulu limra'atihi idza tahurat min tamthiha arsili ila fulanin fastabdi'i minhu. Kalau istrinya sudah, ada seorang laki punya istri, istrinya kalau sudah selesai haid, dia bilang, kirim utusanmu kepada si fulan. Si fulan ini orang mulia, mungkin nasabnya tinggi, mungkin orangnya kuat, mungkin orangnya cerdas. Nah, suaminya ini ingin punya anak dari orang tersebut supaya punya keturunan yang hebat. Mungkin dia bodoh, mungkin dia goblok, mungkin dia lemas, ya. Dia ingin punya anak yang jagoan. Maka dia bilang, kau minta izin sama laki tersebut, ya, minta supaya kau digauli laki tersebut agar kita punya anak yang hebat. Ini wanitanya sudah selesai dari haidnya. Kemudian berangkatlah wanita tersebut, maka berzina dengan laki tersebut. Disebut dengan nikah istibdha, ya. Dari al-bidha artinya jima, ya, yaitu minta. Istibdha dari istif'ala artinya minta untuk dijimai. Dari yang memiliki istilah kita? Punya bibit unggul. Saya lupa bibit unggul. Jadi orang ini punya bibit unggul. Jadi minta bibit unggul sama orang tersebut. Kalau sudah digauli sama laki tersebut, maka laki ini kalau dia mau gauli istrinya, kalau enggak dia biarin aja. Biarin sampai istrinya hamil, kemudian melahirkan, nanti jadi anak dia. Ya, karena sudah mengambil dari bibit unggul orang lain. Ini nikah istibdha yang haram, dan ini merupakan zina. Kemudian nikah berikutnya, yajtami'ur rahtu madunal asyra
ada sekitar rohtu kurang dari 10 orang lelaki, fayadkhuluna 'alal mar'ah, mereka kumpul kemudian mereka menggauli seorang wanita. Kulluhum yusibuha, semuanya bergaul dengan wanita tersebut, menggauli wanita tersebut. Fa idza hamalat wa wada'at wa marra 'alaiha layalin ba'da an tada'a hamlaha arsalat ilaihim. Kemudian akhirnya wanita tersebut hamil. Setelah hamil kemudian melahirkan. Setelah lewat beberapa malam, beberapa hari, maka dipanggil seluruhnya, yang laki-laki semua itu, dipanggil seluruhnya. Kemudian wanita tersebut berkata pada mereka, "Qad araftumul ladzi kana min amrikum wa qad waladtu." Kalian kan sudah tahu, ini semua benih kalian seluruhnya. Sekarang saya sudah hamil dan sudah punya anak. Nah, kamu yang jadi bapaknya. Jadi perempuan ini tinggal tunjuk siapa yang menjadi bapaknya, terserah dia. Kamu aja yang jadi bapaknya, yang lain jadi enggak jadi. Jadi dia tunjuk, kamu jadi bapaknya dan dia tidak boleh menolak. Dia harus terima. Jadilah anak ini bin fulan. Ya, dia jadi istri laki-laki tersebut, tapi dengan cara seperti ini. Ini terjadi di zaman jahiliyah. Kemudian nikah yang keempat yaitu zina. Jadi seorang wanita pezina dia pasang bendera bahwasanya tempat ini adalah rumah zina. Maka laki-laki datang situ gantian berzina dengan wanita tersebut sampai wanita tersebut hamil. Wanita tersebut waktu hamil maka melahirkan, maka dipanggillah seorang yang ahli untuk melihat mungkin kemiripan kaki dan yang lainnya. Maka kemudian dia lihat anak ini mirip dengan si fulan, maka kamu harus jadi bapaknya. Yang tentukan bukan wanita tapi ahli yang melihat garis-garis kaki atau kesamaan untuk dicocokkan dengan siapa bapaknya. Ini nikah-nikah yang terjadi di zaman jahiliyah yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara nikah-nikah yang haram ya seperti yang Allah sebutkan wala muttakhidati ahdan, tidak boleh mengambil kekasih-kekasih, yaitu zina secara umum seperti zaman sekarang. Jadi seorang punya pacar berzina, seorang punya pacar zina, mungkin pacarnya 5 dia berzina dengan 5 wanita tersebut. Perempuan juga punya pacar laki 5 dia berzina ganti-gantian dengan laki tersebut tanpa ada akad sama sekali. Jadi zina, persis seperti zina sekarang. Dan ini tidak disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di antara pernikahan yang aneh yang terjadi di zaman tersebut adalah menikah dengan 2 orang adik beradik sekaligus. Dia suka dengan seorang wanita dengan kakak adiknya, dia nikahi dua-duanya sekaligus. Ya, dia nikahi dua-duanya sekaligus. Ini berbahaya, bisa menimbulkan kecemburuan antara kakak dan adik, dan ini dilarang. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan dilarang untuk menikahi kakak beradik langsung digabungkan, dua-duanya masih. Berbeda kalau satunya sudah meninggal, boleh ngambil yang lain. Tapi kalau bareng-bareng tidak boleh, ya. Tidak boleh. Kemudian di antaranya juga menikahi istri bekasnya bapak, ya. Bapak punya istri kemudian diceraikan, diambil sama anaknya. Ya, bekas bapaknya. Atau bapaknya meninggal dunia, istrinya diambil oleh anaknya, dinikahi, ya. Dan ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian juga di antaranya di zaman tersebut boleh nikah dengan wanita sebanyak-banyak yang enggak jadi masalah. Mau 20, mau 100 tanpa ada batasan. Bebas, orang laki punya istri 20, seorang laki punya istri 15, ya. Ini terjadi di zaman tersebut. Dan ini bukan zina tetapi berlebihan, ya. Ini bentuk-bentuk pernikahan yang terjadi di zaman tersebut. Kemudian datang Islam melarang bahwasanya hanya boleh 4 maksimal. Lebih dari 4 disuruh cerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara nikah yang terjadi di zaman tersebut namanya nikah badal, nikah gantian. Gimana maksudnya? Seorang laki datang sama temannya, istrimu bawa saya dan saya kasih istri saya juga sama kamu. Kita tukar-tukaran istri. Ini terjadi di zaman jahiliyah. Terjadi di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Kemudian di antara perkara yang sangat mungkar yang mereka lakukan, ya, adalah wanita di zaman tersebut seperti sampah dibuang, tidak ada nilainya. Terkadang diperjualbelikan oleh mereka. Tidak punya hak, ya. Kalau ada yang meninggal tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan, diperjualbelikan. Kemudian wanita di zaman tersebut kalau nikah oleh seorang laki boleh dicerai tanpa batas. Dia cerai sebelum habis masa idahnya, kembali lagi. Kemudian dicerai lagi sebelum habis masa idahnya, kembali lagi. Bila dicerai lagi, ya, Islam melarang, ya, Islam melarang sampai turun firman Allah. Dan ini di awal Islam masih berlaku. Kemudian turun firman Allah, at-talaqu marratan, cerai cuma 2 kali saja. Kalau ketiga sudah enggak bisa kembali lagi kecuali nikah dengan laki yang lain. Nah, akhirnya dahulu wanita terkatung-katung, dihina, ya, dihina. Tidak dapat warisan, kemudian diperjualbelikan. Kalau dicerai bisa cerai sampai 100 kali enggak jadi masalah. Sehingga dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Suaminya ini kejam. Harusnya kalau dicerai dia bisa nikah sama laki lain, tapi dia dicerai. Begitu mau habis masa idahnya kembali lagi. Kemudian dicerai lagi.
Habis masa iddahnya kembali lagi. Dia nikah sama laki-laki nama perempuan yang lain. Istrinya terkatung-katung. Kemudian dirampas juga hartanya ya, dan berbagai macam bentuk kezaliman terhadap wanita. Kemudian di antara akhlak yang buruk yang dilakukan oleh orang jahiliyah adalah mereka mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Mereka mengubur hidup anak-anak perempuan. Kalau punya anak perempuan mereka tidak suka. Mereka menganggap anak perempuan pembawa sial. Anak perempuan ya hanya membuat mereka lemah. Mereka ingin punya anak laki-laki. Anak laki-laki mereka bisa banggakan untuk berperang, untuk memperkuat kabilah mereka, ya. Adapun anak wanita pembawa sial, oleh karenanya mereka bunuh. Disebutkan dalam sebagian sejarah bahwasanya sebab kebiasaan membunuh anak wanita itu pertama adalah karena kisah seorang yang bernama Qais bin Asim At-Tamimi. Ya, Qais bin Asim At-Tamimi ini adalah seorang pemimpin, kemudian diserang oleh seorang bernama Nu'man bin Al-Munzir. Waktu diserang akhirnya para wanita dari kabilahnya Qais bin Asim At-Tamimi dijadikan tawanan. Akhirnya mereka minta perdamaian dan akhirnya Nu'man bin Munzir mengembalikan wanita tersebut, disuruh pilih, mau pilih terserah mau pilih kembali atau tidak. Maka mau pilih mau kembali kepada ayahnya, mau kepada suaminya. Akhirnya para wanita seluruhnya kembali kepada wali-wali mereka, kecuali istrinya Qais ini, Qais bin Asim At-Tamimi, istrinya jadi tawanan, dia tidak mau kembali. Dia bilang lebih baik saya milih orang yang nawan saya. Akhirnya dia jengkel, istri saya kok tidak mau kembali kepada saya. Sejak itu dia bersumpah, kalau saya punya anak perempuan, ini bikin bawa sial perempuan, maka saya akan bunuh. Maka kemudian dia mulai membunuh. Kalau anak perempuan dia bunuh karena dianggap membawa sial. Akhirnya diikuti oleh sebagian kabilah-kabilah yang lain. Ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah. Namun tidak semua orang Arab jahiliyah seperti ini, ya. Sebagian mereka melakukan hal ini. Oleh karenanya para hadirin Subhanahu wa taala, Allah berfirman menyampaikan tentang bagaimana sikap mereka. Kata Allah, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim." Kalau dikabarkan kepada salah seorang dari mereka bahwasanya putrinya yang lahir anak yang lahir adalah seorang putri, maka mereka pun muka mereka hitam, jengkel sambil menahan amarah. Ya, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Ayumsiku ala hunin am yadussuhu fit turab. Sa'a ma yahkumun. Ala sa'a ma yahkumun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka akhirnya menyembunyikan putri mereka. Malu kalau dilihat sama tetangga dia punya anak perempuan, dia malu karena aib. Akhirnya mereka punya dua pilihan, apakah dibunuh sekarang atau nanti. Sebagian mereka langsung baru lahir langsung dipendam, langsung dibunuh, langsung dikubur di biru. Sebagian mereka tidak, ditunggu anaknya sudah agak gede, kemudian dirias dan dihias, kemudian diin sama ibunya. Mau kemana, mau diajak pergi. Kemudian setelah sampai jauh mungkin di padang pasir atau sumur, dilemparkan anak tersebut sementara anaknya menangis-nangis, memanggil nama ayahnya, memanggil nama ibunya, dibunuh sementara sang anak sudah mengerti. Dan ini adalah bentuk kekejaman, ya. Kenapa? Gara-gara tradisi benci dengan anak perempuan, dianggap pembawa sial. Namun tradisi dijaga sampai mengorbankan, ya karena kebodohan sehingga mengorbankan anak sendiri. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan alahul banatu walakumul banun, ya. Aneh, ya, orang-orang jahiliyah ini mereka mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah. Maka Allah bantah, tilka idzan qismatun dhiza. Bagaimana kalian sendiri tidak suka punya putri? Kok kalian bilang Allah punya putri? Kalau orang Nasrani masih mending, sama-sama rusak, ya, tapi masih mending. Nasrani mengatakan Isa putra Allah, ya kan? Karena memang laki-laki. Nah, malaikat dikatakan orang-orang jahiliyah dahulu dikatakan putri-putri Allah. Allah mengatakan tilka idzan qismatun dhiza. Ini bagian tidak adil. Kok kalian tidak mau punya anak perempuan? Sekarang kalian bilang malaikat Allah punya anak perempuan. Apakah baginya anak perempuan sementara bagi kalian anak laki-laki? Tapi para hadirin Subhanahu wa taala, inilah di antara beberapa perkara jahiliyah yang menunjukkan kerusakan alam semesta pada saat itu, baik dari bangsa Romawi maupun Persia ataupun India, ya, ataupun di Jazirah Arab secara umum. Besok insyaallah kita akan bahas tentang, ya, bagaimana rusaknya dari sisi keagamaan, dari kesyirikan dan macam-macamnya, dan bagaimana tentang sejarah, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Ismail, kemudian sampai lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.